Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Suhadi, di channel Suhadi Education. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Baiklah, siswa dan siswi kelas 11 akuntansi, ruang 1 dan ruang 2. Pada pertemuan awal ini, saya akan menjelaskan secara umum yang berkaitan dengan materi atau kompetensi dasar pada mata pelajaran administrasi pajak dan praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang administrasi pajak. Seperti yang kita ketahui, pajak tentu bukan hal asing lagi bagi kita. Saat ini pemerintah Indonesia sedang menggalakkan penerbitan pembayaran pajak baik bagi perorangan maupun badan usaha. Pajak bermanfaat bagi pembangunan nasional karena 70% sumber utama penerimaan negara bersumber dari pajak. Penerimaan pajak tersebut nantinya dijadikan sebagai sumber untuk pembangunan nasional. Pajak di Indonesia diterapkan bagi barang-barang yang bergerak maupun tidak bergerak, yang diatur dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Lalu, pajak itu dapat diartikan sebagai iuran rakyat yang dibayarkan kepada negara dan bersifat wajib, dapat dipaksakan sesuai dengan undang-undang perpajakan dengan tidak mendapatkan balasan jasa secara langsung. Jadi, pajak ini adalah iuran rakyat yang dibayarkan kepada negara yang bersifat wajib, ya, dan dapat dipaksakan sesuai dengan undang-undang perpajakan, di mana tidak akan mendapatkan balasan secara langsung atas pembayaran rakyat kepada negara. Sedangkan materi atau kompetensi dasar dalam administrasi pajak ini, yang pertama, memahami jenis-jenis pajak dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ini KD 3.1 ya, di mana dalam KD 3.1 ini akan kalian pelajari di bab 1 materi tentang pengertian pajak, ciri dan fungsi pajak, hukum dan teori yang mendukung pemungutan pajak. Yang keempat, jenis pajak dan ketentuan umum tata cara perpajakan. Selanjutnya, menerapkan permohonan nomor pokok wajib pajak atau yang lebih dikenal itu NPWP. Dalam KD yang kedua ini, kalian akan mempelajari tentang pengertian dan fungsi nomor pokok wajib pajak, pendaftaran NPWP itu bagaimana, bentuk surat permohonan NPWP itu bagaimana. Selanjutnya, membuat surat permohonan NPWP itu bagaimana. Itu nantinya akan kalian pelajari pada bab kedua. Selanjutnya yang ketiga, menerapkan permohonan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Berbeda ya. Yang pertama tadi kan permohonan nomor pokok wajib pajak, tapi yang kedua ini permohonan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau disingkat NPPKP. Di dalam KD yang ketiga ini, kalian akan mempelajari tentang nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang kedua, permohonan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang ketiga, surat permohonan NPPKP. Yang keempat, membuat surat permohonan NPPKP. Ini yang akan kalian pelajari di KD yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, yaitu memahami bentuk-bentuk surat pemberitahuan atau disingkat SPT, surat setoran pajak,
atau disingkat SSP, surat ketetapan pajak atau SKP, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau disingkat SKPKBT, surat ketetapan pajak lebih bayar atau disingkat SKPLB, dan surat ketetapan pajak nihil atau disingkat SKPN. Dalam KD yang keempat ini, kalian akan mempelajari tentang bagaimana surat pemberitahuan itu bentuknya, surat setoran pajak itu bagaimana bentuknya, selanjutnya surat ketetapan pajak itu bagaimana bentuknya. Selanjutnya yang terakhir yaitu menganalisis data pembuatan SPT pajak penghasilan atau disingkat PPH. PPH itu artinya pajak penghasilan ya. Yang akan kalian pelajari di KD yang terakhir ini yaitu yang pertama tata cara pengisian surat setoran pajak, yang kedua pengisian surat setoran pajak atau SSP. Nah, inilah kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di mata pelajaran administrasi pajak. Selanjutnya kita akan membahas tentang praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Seiring perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu akuntansi juga semakin berkembang. Akuntansi tidak hanya diterapkan pada perusahaan-perusahaan laba atau nirlaba, namun juga diterapkan di berbagai sektor seperti sektor pemerintahan yang meliputi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atau desa. Di Indonesia sendiri, akuntansi pemerintah daerah telah muncul sejak tahun 1974 dan terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Lalu, akuntansi pemerintah itu apa? Atau akuntansi pemerintahan adalah sistem pencatatan dan pembukuan yang dibuat untuk negara. Sistem pembukuannya tentu berbeda dengan akuntansi konvensional pada umumnya. Bentuknya seperti apa? Sistemnya seperti apa? Di mata pelajaran inilah kalian akan belajar. Untuk mencapai itu semua, kalian harus mengetahui terlebih dahulu materi atau kompetensi dasar yang ada di mapel atau mata pelajaran akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Kompetensi dasarnya di sini ya. Yang pertama, memahami pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. Dalam kompetensi dasar 3.1 ini atau yang pertama ini, kalian akan mempelajarinya di bab 1, di mana subpembahasannya yang pertama, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, pengelolaan keuangan daerah. Yang ketiga, bagaimana akuntansi pemerintah daerah. Yang keempat, bagaimana sistem pembukuannya. Ini yang akan kalian dapatkan di kompetensi dasar 3.1 atau yang pertama. Yang kedua, menerapkan persamaan akuntansi, konsep debit kredit, penjumlahan, buku besar, saldo normal, dan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. Di kompetensi dasar yang kedua ini, kalian akan dapatkan di bab kedua, di mana subpembahasannya yang pertama, bagaimana persamaan akuntansi, yang kedua, pencatatan dan pemostingan, yang ketiga, menyusun laporan keuangan. Jadi ada 3 poin atau 3 pembahasan yang akan kalian dapatkan di kompetensi dasar yang kedua. Yang ketiga, menganalisis transaksi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, aset daerah,
kewajiban daerah, dan ekuitas dana daerah. Pada kompetensi yang ketiga ini kalian akan dapatkan di bab ketiga, yaitu pencatatan transaksi pada akuntansi pemerintah daerah. Ya, poin yang pertama, bagaimana transaksi pendapatan daerah itu. Yang kedua, transaksi beban dan belanja daerah. Yang ketiga, transaksi pembiayaan daerah. Yang keempat, transaksi aset daerah. Yang kelima, transaksi kewajiban daerah. Yang terakhir, yang keenam, transaksi ekuitas dana daerah. Ada 6 poin yang akan kalian dapatkan atau yang kalian pelajari di kompetensi bagian ketiga ini. Selanjutnya, kompetensi bagian keempat, menerapkan sistem akuntansi keuangan dan struktur akuntansi keuangan desa atau kelurahan. Pada kompetensi yang keempat ini kalian akan mendapatkan atau mempelajarinya di bab 4, yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. Di sini ada 2 pembahasan. Yang pertama, sistem akuntansi pokok pemerintah daerah. Yang kedua, bagaimana sistem akuntansi pemerintah daerah. Ada 2 poin yang akan kalian pelajari di kompetensi dasar yang keempat. Kompetensi dasar yang kelima atau yang terakhir, yaitu menerapkan standar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atau disclosure akuntansi pemerintah daerah. Di sini ada beberapa pembahasan yang akan kalian pelajari di bab 5 atau di kompetensi yang kelima ini. Yang pertama, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan. Yang kedua, kewajiban. Yang ketiga, belanja daerah. Yang keempat, transfer dan pembiayaan. Yang kelima, aset lancar. Yang keenam, aset tetap. Yang ketujuh, yaitu pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset lainnya. Jadi 5 kompetensi dasar yang akan kalian pelajari selama 1 semester ini. Bapak harapkan semuanya dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik, baik itu mata pelajaran administrasi pajak maupun mata pelajaran akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Karena kedua mata pelajaran ini semuanya saya yang mengampu. Itu pembahasan yang berkaitan dengan praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas yang berkaitan dengan konsep penilaian mata pelajaran administrasi pajak dan akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Konsep penilaian sama ya, karena semuanya saya yang mengampu. Konsep penilaiannya ada beberapa nilai yang akan saya ambil nantinya sebelum saya rekap dan disetorkan kepada wali kelas masing-masing. Adapun nilai-nilainya sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai sikap, yang kedua nilai tugas, yang ketiga nilai ulangan. Nilai sikap yaitu diambil dari nilai sikap antara kalian dengan teman kalian atau siswa dengan siswa atau siswa dengan guru. Sedangkan untuk nilai tugas ini dibagi menjadi 2, ada tugas individu dan tugas kelompok. Yang ketiga, nilai ulangan. Nilai ulangan dibagi menjadi 3, yaitu nilai penilaian harian atau ulangan harian. Yang kedua, penilaian tengah semester, dan yang ketiga, penilaian akhir semester. Ada 3 poin dalam konsep penilaian mata pelajaran administrasi pajak dan akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu belajar mata pelajaran administrasi pajak dan akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Apa itu kontrak belajar? Kontrak belajar adalah sebuah peraturan yang disepakati bersama antara guru dan siswa. Di sini ada beberapa poin yang saya tawarkan kepada kalian. Yang pertama, siswa harus datang tepat waktu dalam kelas. Dispensasi hanya 10 menit. Dikarenakan kita masih melakukan proses pembelajaran jarak jauh, jadi ini kita berlakukan di aplikasi Edmodo. Semuanya kita
aplikasikan di aplikasi Edmudo sebagai media pembelajaran kita. Yang kedua, siswa yang datang terlambat dapat mengikuti proses pembelajaran dengan membawa surat izin dari wali kelasnya. Yang ketiga, siswa wajib hadir 80% sebagai syarat untuk mengikuti penilaian akhir semester. Ya, 80% ini dalam satu semester ya. Jika kurang dari 80%, maka kalian tidak akan mengikuti penilaian akhir semester. Selanjutnya yang keempat, siswa harus berseragam rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan sekolah. Yang keempat, siswa harus berseragam rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan sekolah. Ini karena kita masih PJJ, kalian bisa menggunakan seragam apabila saya akan memberikan materi di aplikasi Zoom Meeting, maka kalian harus menggunakan seragam sekolah sesuai dengan hari itu. Yang selanjutnya, siswa wajib bersikap sopan dan santun selama proses pembelajaran. Ini yang berkaitan dengan nilai sikap. Selanjutnya, siswa wajib mengerjakan seluruh tugas yang telah diberikan guru. Ini yang berkaitan dengan nilai tugas ya. Nilai tugas tadi dibagi menjadi dua, ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Yang selanjutnya, ketentuan penilaian yang saya ambil, kehadiran itu 10%, tugas dan keaktifan kalian itu 30%, penilaian tengah semester 30%, dan penilaian akhir semester 30%. Jadi kalau di total itu semuanya 100%. Yang terakhir, yang paling penting, siswa harus menaati dan melaksanakan seluruh kontrak belajar yang telah disepakati oleh guru dan siswa. Bapak harapkan kalian dapat menaati dan melaksanakan poin-poin kontrak belajar ini agar proses pembelajaran kita berjalan dengan baik dan lancar. Ini beberapa poin yang Bapak tawarkan kepada kalian. Jika ada yang ingin berubah atau ada yang ingin ditambah, silakan berkomentar di aplikasi Edmudo. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan melalui video pembelajaran ini. Semoga bisa memberikan gambaran umum yang berkaitan dengan materi atau mata pelajaran administrasi pajak dan akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.